mengambil tempat yang telah kami sediakan. Masih banyak kursi kosong. Boleh maju ke depan dulu. Kak Ramadan dan Kak Romi, Kak Fani, silakan maju ke depan dulu, Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus yang Ikhwan, suaranya masih belum kuat. Masih semangat semuanya? Oke, kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik peserta pengkaderan sekalian, pada malam hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dengan para alumni dan para dewan penasihat IRMA Palembang. Pada malam hari ini kita akan sharing dan diskusi bersama para alumni sekalian. Sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Farhan Arif akan memandu jalannya acara Ramatamah pada malam hari ini. Sebelum kita sebelum kita diskusi atau sharing bersama para alumni, saya kenalkan terlebih dahulu satu persatu kakanda alumni kita sekalian. Yang pertama di tengah kita ini adalah ada kakanda Yusufran, ketua IRMA ketiga di tahun 1990. Benar gak ya? Oke. Nah, coba saya tanya dulu. 1990 belum lahir. Oke. Bisa nggak ya? Oke, yang ahwat yang 1990 ada yang udah lahir? Belum ada yang lahir. Nah, Kak, berarti kakanda 1990 belum lahir udah jadi ketua IRMA. Nah, berarti IRMA ini sharing pengalaman beneran. Ada kakanda Rengga STMT yang tadi mengisi materi berkenaan dengan apa? Oke, dengan apa, Mbak? Manajemen organisasi. Oke, dengan manajemen organisasi yang telah disampaikan oleh kakanda Rengga. Oke, lanjut di belakang sana itu ada kakanda Rismadani. Kakanda Rismadani pernah menjabat sebagai Kabid Kestari. Kabid Kestari angkatan ke-28. Lanjut di sebelah kakanda Rismadani, di sini ada kakanda Fani Yusuf. Beliau pernah menjabat sebagai sekretaris IRMA Palembang periode 2021-2022 dan beliau pernah menjadi sebagai Kabid Humas di IRMA Palembang. Di sebelah beliau ada kakanda Sudarman Tauno sebagai wakil ketua 1 IRMA 2022 dan sekarang menjabat sebagai manajemen di Safa Wedding Organizer. Jadi setiap ada pernikahan di Masjid Agung Palembang ini melalui kakanda Romi terlebih dahulu. Yang Romi, insya Allah ada korting harga sesama IRMA. Oke, lanjut di sebelahnya ada kakanda Ramadan Putra Bungsu Selegal SIKOM. Oke, ya. Beliau ini angkatan ke-28 dan sebagai wakil sekretaris IRMA Palembang dan pernah menjabat sebagai Kabid Sosial IRMA Palembang. Oke, di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kakanda-kakanda sekalian, kakanda alumni sekalian, agar mereka termotivasi tentang IRMA Palembang ini. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada kakanda untuk menjelaskan momen yang paling berkesan selama di IRMA Palembang. Oke, kakanda di sini kami meminta untuk menjelaskan apa momen yang paling berkesan menurut kakanda sekalian selama di IRMA Palembang atau selama menjabat sebagai pengurus di IRMA Palembang. Yang Ikhwan kira-kira pengen dari mana dulu kita mulai untuk menjelaskan momen yang paling berkesan. Dari mana? Itu. Yang mana? Oke, kayaknya ada yang pengen minta kakanda Yusufran untuk menjelaskan momen yang paling berkesan saat masih menjadi pengurus IRMA Palembang. Oke, boleh ya kakanda ya?
selama di Irma Palembang. Silakan. Kalau-kalau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Salin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini dalam rumah Allah yang mulia ini, masjid, dalam rangka untuk watawabil haq, untuk saling mengingatkan tentang kebenaran, untuk meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk meningkatkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya. Saya pertama kali diundang, udah lama juga ya. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk sharing kepada adik-adik calon kader yang baru bagi anggota Irma. Selamat datang, Pak. Kita lanjut ya. Jadi itu tadi saya ulangi, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan mengundang. Mudah-mudahan saya doakan bisa tetap menjalankan amanah ini dengan baik ke depannya. Kemudian juga kepada adik-adik yang menjadi peserta kaderisasi Irma, saya ucapkan selamat mengikuti. Saya nggak tahu nih, saya juga udah lupa nih pola pengkaderannya apa, level berapa itu, nanti tolong dijelaskan aja. Terus terang saya lupa. Jadi pada kesempatan ini juga izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusufran, lengkapnya saya sarjana ekonomi akuntan, lulusan Unsri 90. Jadi ketika tahun 90 itu saya menjabat ketua Irma, jabatan saya alhamdulillah bukannya ini saya banyak sekali dapat amanah, ya alhamdulillah masih bisa dijalankan. Saya pengurus HMI, mungkin lebih KPMI, wakil ketua tahun 90 itu. Kemudian yang ketiga saya ketua Irma. Nah, pada menjelang akhir tahun 90 saya dapat surat menyelesaikan kuliah saya kena drop out. Kalau dulu 7 tahun ya, kalau sekarang mungkin lebih singkat lagi. Saya minta izin kepada kawan-kawan, termasuk kawan-kawan di Irma, di BKPMI, waduh saya sudah dapat surat peringatan ini. Di HMI, kebetulan jabatan saya sudah selesai. Jadi alhamdulillah kawan-kawan juga ikhlas, saya maksudnya itu tidak lagi aktif. Dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan kuliah saya. Pas 7 tahun saya kuliah, tahun 91 selesai. Nah itulah, mungkin karena keikhlasan saya, ini tapi jangan dicontoh ya. Karena waktu itu memang belum banyak kader-kader atau senior-senior kalian itu yang punya waktu untuk mengurusi organisasi. Jadi ketika saya tamat kuliah, alhamdulillah mungkin balasan dari Allah, karena keikhlasan kami itu banyak kawan-kawan yang lain juga. Itu ketika tamat itu untuk mendaftarkan kerja itu, masya Allah, begitu mudah istilahnya tuh. Jadi alumni HMI di Bank BRI waktu itu menawarkan diri, kemudian dan yang lainnya. Jadi termasuklah akhirnya saya tes juga di PT Bukit Asam. Jadi saya kerja di PT Tambang Batubara Bukit Asam. Mudah-mudahan ada yang pernah dengar, itu tambang batubara di Tanjung Enim. Dan sekarang saya sudah pensiun. Saya kelahiran tahun 65, bisa dibayangkan nggak? Sekarang umur saya sudah 60 tahun. Jadi alhamdulillah, kalau istilah kawan-kawan itu lolita, lolos 50 tahun. Jadi sekarang alhamdulillah diberi panjang umur 60 tahun,
Kalau Nabi kita, Nabi Muhammad SAW umurnya 63 tahun, hitungan Hijriah. Ya, kalau memang Allah berkenan memperpanjang usia, mudah-mudahan bisa sama atau mungkin dipanjangkan lagi, tapi tentunya dalam yang kondisi sehat dan bisa berbuat kebaikan. Makanya saya terima kasih bisa sharing kepada adik-adik, mumpung panjang umur ya, mumpung panjang umur. Mungkin saya sebaya dengan ayah atau orang tua kalian, ayah ibu, karena juga anak saya yang paling kecil, nomor 4 itu usia kelahiran 2006. Kalau yang nomor 1 kelahiran tahun 96. Jadi kalau kalian masih ring di situ berarti kalian kategorinya anak-anak saya gitu. Jadi itu cerita kerjaan sudah, kemudian keluarga. Nah, cerita pengalaman tadi diminta kesan yang paling, katakan yang berkesan lah ya, momen yang paling berkesan ketika saya menjabat sebagai ketua RIMA itu, saat itu saya diminta oleh almarhum, mungkin pernah dengar Pak Ansori Madani, almarhum yang baru meninggal kemarin, Pak Kemas Ansori Madani itu meminta saya, kebetulan saya juga tinggal di sini. Kalau kenal Dr. Zulferi itu adik kandung saya nomor 3. Nah itu kami dulu memang tinggal di 19 Ilir, jadi beliau juga pengurus masjid meminta saya menjadi ketua IRMA. Oke, insya Allah saya bilang, asal saya didukung dalam program kerja. Nah saat itu memang kendala bagaimana cara teknis ngumpulin anak-anak muda ini. Saya cuma satu patokannya. Saya ini anak muda, tentu kekuatannya sama. Jadi ciri khas anak muda itu apa? Energinya. Energinya berlebih. Jadi gimana cara memikat anak muda ini? Salah satunya saya lakukan waktu itu, ada Agus nggak di sini ya? Salah satunya itu kami ada dulu tidak sebesar ini. Dulu lapangan Masjid Agung ini lebih besar lagi dari ini. Lebih luas. Jadi ada lapangan bola. Selain itu halamannya juga luas. Jadi saya minta dengan pengurus atau ketua yayasan waktu itu sediakan fasilitas olahraga. Bola kaki di lapangan ini, ada voli, kemudian termasuk main badminton, tenis meja, semua kami sediakan. Sebenarnya mengikuti semua olahraga. Karena dengar banyak olahraga, minat anak muda ke Masjid Agung itu tinggi. Ada yang pengen main voli, ada yang pengen main sepak bola dan sebagainya. Kami buat syarat waktu itu, boleh, tapi syaratnya satu, kalian ngikutin kuliah subuh setiap Ahad. Cuma itu syaratnya. Waktu itu, semua setelah selesai kuliah Ahad subuh, itu mereka baru boleh berolahraga. Terserah mereka menyebar. Mau yang main-main poli, yang mau main bola kaki, main tenis meja itu menyebar. Nah, disitulah kegembiraan kami. Wah, alhamdulillah, satu langkah sudah berhasil mengumpulkan anak muda senang ke masjid. Satu langkah. Dan berikutnya kami juga mengadakan beberapa kegiatan seperti kursus bahasa Arab, kursus mengaji. Dulu banyak kawan-kawan dari IAIN yang alumni Pondok Gontor bersedia membantu, bergabung dengan kami jadi pengurus, nggak mau ngajar ngaji, baik ngaji itu istilahnya itu kalau sekarang ini metode Iqra, ataupun ngaji yang sifatnya untuk musyabakoh waktu itu ya. Jadi semua itu senang, banyak sekali anak-anak itu setelah mereka olahraga, mereka juga senang mengaji, senang juga kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, terakhir kami juga yang paling berkesan juga masih dalam rangkaian setahun itu, saya hanya jabat setahun karena tahun 91 saya sudah harus skripsi tadi saya bilang, Al-Quran. Dan itu kami adakan ketika bulan Ramadan. Jadi ada lomba cerdas cermat luar biasa. Anak-anak muda memadati Yayasan Masjid Agung. Nah, memang ada ini sebenarnya tidak patut diceritakan, tapi ini pengalaman. Waktu itu kan memang kendala keuangan. Jadi tidak banyak support keuangan waktu itu dari yayasan. Nah,
dalam kebingungan saya mencari hadiah, kan ini hadiah nih kan, setiap pemenang tuh harus dikasih piala dan hadiah. Gimana ini hadiah ini kita ngobrol dengan kawan-kawan. Ada rupanya, ini mohon maaf nih, satu perusahaan rokok mendekati kami, menawarkan diri, bagaimana kalau pendanaan itu kami yang tanggung semua, baik piala, honor juri, kemudian sertifikat dan lain-lain. Tentu senang kami waktu itu. Cuman syaratnya satu, izinkan kami masang umbul-umbul selama seminggu kalau nggak salah. Syaratnya mudah ini. Cuman masang umbul-umbul rokok di sekitar masjid 1 minggu. Kami izinkan atas nama pengurus Irma. Ternyata besoknya meledak. Masa Masjid Agung yang ini, megah ini, istilahnya itu memasang umbul rokok. Itu kan dilarang oleh agama merokok itu kan, istilah itu ada yang haram mubah. Ya saya bilang, kami kan sudah ngajukan anggaran, tidak dapat dana. Sementara ada perusahaan yang mau, misi saya cuma satu, anak muda itu mau ke masjid dan ngikutin kegiatan. Oke, akhirnya dalam perdebatan itu ternyata kami tidak masang lagi. Nah itulah sedikit kesan dan sedikit ada maksudnya kesan-kesan yang lain juga ya, selain lebih 250-an itu anggota tercatatnya itu. Cuma mungkin arsip kita nggak baik saat itu, dan saya juga tahu setelah komunikasi dengan remaja masjid, baik 30 tahun kepada pengurus tidak banyak yang bisa kami wariskan. Jadi apa yang ingin saya tularkan kepada adik-adik sekalian yang menjadi peserta kader ini khususnya, yang sudah kalau istilah itu menempuh perjalanan 30 tahun bekerja, saya cuman satu ya untuk menyampaikan saya apa istilahnya itu, kalau Nabi mengibaratkan cara, jadilah orang yang jujur kalau Nabi ya, sehingga Nabi kan dari kecil sudah mendapat gelar Al-Amin karena dia jujur dalam perjalanan hidupnya, sehingga dia sukses. Nah itulah contoh perjalanan Nabi Muhammad yang bisa kalian ikuti. Jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang punya integritas dan punya komitmen bahwa kalian ingin maju. Jangan pedulikan bahwa kalian itu tidak berbakat. Kata orang tuh, saya tidak berbakat, katakanlah saya tidak berbakat musik ya, ini sekedar ilustrasi untuk memudahkan. Saya tidak berbakat musik, saya tidak berbakat olahraga, saya tidak berbakat matematika. Itu sebenarnya imprint bawah sadar yang merusak kita. Saya kasih contoh saja, 4 orang anak saya ini atlet semua. Atlet, bayangin. Orang tuanya nggak ada yang atlet, baik istri saya maupun saya. Tapi anak saya itu karena difasilitasi semuanya, nggak ada bakat mereka, nggak ada talenta itu nggak ada. Tapi apa yang membuat mereka bisa? Apa yang membuat mereka bisa? Mau belajar dan disiplin. Artinya belajar itu kan ada jadwal. Orang yang disiplin, orang yang punya komitmen itu, orang yang disiplin itu dia punya kekuatan dalam diri itu lebih baik, inner beauty kalau istilah sekarang ini ya. Lebih baik kalian punya kekuatan semangat motivasi diri daripada kalian disemangati orang. Kalau kalian disemangati orang, misalkan yang laki-laki disemangati pacarnya, kak semangat. Dalam menghadapi hidup ini, termasuk latihan disiplin itu apa? Ya sholat 5 waktu, tepat waktu. Itulah belajar disiplin yang paling pas. Sholatlah ketika azan, jangan tunda lagi. Sholat itu akan melatih disiplin kalian sehingga kalian akan sukses ke depan. Bagus, tapi alangkah
alangkah lebih bagusnya kalian punya kedisiplinan dalam hidup ini. Dan yang lebih utama panitia itu tadi jujur. Kalau kalian tidak jujur itu sekali saja sudah runtuh kehidupan kalian. Tapi kalau kalian jujur ketika ngomong dengan kawan, ketika ngomong dengan nanti atasan kalian, kalian akan dipercaya seumur hidup. Contoh jujur yang paling mudah itu apa? Seperti saya contohkan, saya berjanji hari ini akan datang, insya Allah. Nah itu kan jujur kan? Artinya punya komitmen. Ketika kita berjanji, kita harus memenuhi janji kita. Jadi ketika kita punya tekad, kita harus buat tekad itu untuk dari D1, kemudian sekolah lagi D3, kemudian lagi S1. Sekarang dia sudah kalau S1 itu Maaf, mudah-mudahan Allah mengampuni saya juga. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Kakanda Yusuf yang telah memberikan kesan dan pesan selama beliau di IRMA. Yang saya tangkap pesan yang terbaik dari beliau adalah dulu IRMA Palembang ini berusaha menciptakan banyak kegiatan mulai dari bahasa Arab dan juga kegiatan agama yang lain ya. Dari alumni UIN ke sini ya, Kakanda ya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah punya program yang rutin yakni kuliah duha, fikih, taksim. Oleh karena itu kita pertahankan kegiatan kita support agar seperti kata beliau tadi, kita anak muda harus mempunyai semangat yang kuat. Oke, di sini saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman sekalian, apa hal yang menarik bagi antum selama untuk mengikuti IRMA Palembang ini? Yang lebih menarik bagi saya yaitu saat kita membuat video angkatan tadi, dan juga saat perkenalan tentang sejarah Masjid Agung tadi. Oke, itu hal menarik yang diungkapkan oleh peserta kita Kakanda ya. Jadi peserta orang yang menarik bagi peserta didik kita. Mungkin itu dari peserta didik, mungkin kami pengen mendengar apa hal yang menarik dari Kakanda alumni sekalian untuk mengikuti IRMA Palembang ini. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kakanda kita yang tadi memimpin Safa Wedding Organizer, Kakanda Romi Saibul Amar. Mungkin boleh dijelaskan Kak, apa hal yang menarik untuk membuat kakak bertahan di IRMA Palembang ini? Silakan, boleh dijelaskan. Baik, oke, terima kasih MC. Mohon izin senior-senior Kakanda IRMA. Sebenarnya udah pantas kami ngomong duluan ini. Banyak ada alumni-alumni hebat kita di depan. Ada Kak Doli, ada Kak Rengga, Ustadz Ibar, dan Kak Yusuf yang tadi sudah bilang. Seharusnya kami agak kurang lah dibandingkan dengan senior-senior kita di depan. Baik ya, tadi sudah pemateri pertama dengan Kak Rengga. Sama seperti Kak Rengga, bahwasanya kami selama kami di IRMA ini mengambil jejak satu persatu dari senior-senior kita. Jadi ketika Kak Rengga harus pernah mencapai posisi ini, berarti Kak Rengga telah menjalankan apa yang dia dapat di kuliahnya, diimplementasikan di organisasi, dan dijalankan di kehidupan kita. Nah, dari situlah yang membuat kami bisa bertahan sejauh ini. Kita ngikut alumni-alumni kita, ternyata alumni kita luar biasa banget. Banyak, ada yang ketika dia ngikut IRMA ada yang sukses,
ada yang ini, ada yang bisa buat usaha. Dulu bahkan ada yang ingin merintis basing store dan lain-lain. Nah, dari sinilah yang membuat kami menarik. Tetapi bukan itu semua yang membuat kami menarik. Ada beberapa hal yang penting, tapi yang cukup penting bagi kami sampai juga berhasil membrandingkan Safa Organizer itu cuma satu, keberkahan organisasi. Nah, teman-teman, keberkahan organisasi ini tidak bisa kita dapatkan dimanapun. Jadi teman-teman, sebanyak apapun teman-teman berorganisasi, dimanapun tempatnya, tapi keberkahan kita dalam berorganisasi itu ada hanya beberapa tempat. Salah satunya ada di tempat Masjid Agung Palembang. Dan teman-teman, saat ini 50-60 orang, kalian adalah orang yang beruntung. Dari ribuan, dari ratusan ribu teman-teman masyarakat remaja di Palembang, kalian orang yang terpilih bisa nantinya insya Allah merasakan sedikit keberkahan dari Masjid Agung Palembang, dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, ulama-ulama yang hebat, dari keberkahan sedikit itulah insya Allah. Kalau kalian saat ini belum merasa kenyang, nah boleh diceritanya dan kakak-kakak yang di depan insya Allah sudah merasa kenyang, termasuk kami dan tim. Dan kami dan tim insya Allah sedikit alhamdulillah luar biasa keberkahan Masjid Agung ini. Semenjak kami bawa nama Masjid Agung, luar biasa. Dan itulah yang paling kalian ingat, keberkahan dalam berorganisasi membuat kita yakin untuk bertahan di organisasi tercinta ini. Terima kasih moderator. Sebentar Kak Romi, saya tanya dulu Kak, kira-kira Kak Romi sebagai alumni pengen apa tidak balik lagi ke masa Irma Palembang ini Kak? Kira-kira Kak Romi masih pengen apa tidak kembali lagi ke masa-masa? Andaikan umur saya bisa lagi dan tidak terbentur dengan aturan rumah tangga, kami sampai 32 tahun insya Allah masih terus ya. Tapi soal saya 28 Tapi luar biasa. lah berumah tangga itu ya. Belum ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke ya. Ini dari CEO Safa Organizer. Insya Allah ya. Semoga ya beliau tidak hanya memimpin Safa Organizer, tapi juga tidak lama lagi memimpin keluarga melalui Safa Organizer, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, tadi udah jelaskan Kak Romi nih ya, udah dijelaskan Kak Romi bahwasanya beliau sangat pengen mengulang kembali masa-masa menjadi pengurus Irma Palembang. Mungkin di sini kami pengen mendengarkan ya ungkapan dari alumni apabila kakanda sekalian kembali lagi ke masa-masa pengurus, hal apakah yang kakanda akan lakukan sebagai pengurus Irma Palembang? Mungkin kami boleh meminta sharing kepada kakanda kita Dali Noviansa SEMSI. Oke, kakanda silakan kakanda. Hal apakah yang ingin kakanda lakukan lagi apabila kakanda kembali lagi ke masa pengurus Irma Palembang? Itu menunjuk aku mic salah. Aku nggak patut ngomong semenit 2 menit. Nanggung ya Kak Ibar ya. Ya enggak, secara biasa udah acak Romi. Ya enggak, kalau saya cek mic milik aku. Dapat kau berhenti ke? Ya enggak. Gimana enggak? Katanya agak berat sebelah dunia ini kan banyak perempuan ya Ustaz ya. Benar memang kan, akhir zaman ini banyak perempuan daripada laki-laki. Makanya majelis taklim itu banyak majelis taklim perempuan. Mana ada majelis taklim laki-laki? Jarang Ustaz, benar enggak? Ya. Ustaz, ini Ustaz ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit juga ini katanya banyak tadi. Ya enggak. Tadi 72 ceweknya. Ini pecah 40 nyampe nih. Ya enggak Ustaz ya. Alhamdulillah, singkat cerita, kalau diizinkan jadi pengurus itu, ya enggak. Tapi kemarin sebenarnya aku pengen nyalon ketua kemarin tuh. Mana Rifki, ya enggak? Ya enggak. Tapi aku ngomong aman aku jadi ketua, mungkin pecah tutup Ustaz merek Irma Ira. Tutup gak ya enggak? Ya enggak. Berorganisasi itu jangan main-main. Ya enggak. Mohon maaf. Sekarang HRD udah pinter. Nah kalau tes begawi, dia nak nyingok media sosial kita. Ini media sosial fitnya nol. Ngepo enggak lah, nak berkawan sama enggak lah. Tapi media sosialnya diem, cak kuburan. Tidak. Satu, organisasi ada 3M, mau punya niat dah. Kalau kata niat usah lah balik bebas malam ini, angkatlah koper kau. Kalau eminasi Ustaz deh, mau dulu niat kau pasang dulu. Innamal a'malu binniat, ketua agama, sholat be usolli. Ini dah masuk Irma kenapa? Nak gaya-gaya validasi by men bro. Ya dah, nak diintek ke bedino. Ya dah.
Nak pengen kata ke ustaz, remaja misalnya, balik baik, salah niat pak. Yang kedua, apa itu? Mampu. Mampu tak? Bukan mampu karena dia ganteng, karena dia otaknya pintar, tidak. Mampu itu, ya tak? Siap dengan segala risiko, disegak dikit, ya tak? Disegak dikit, langsung nyut, kecil hati, nak marah, terus lagi pakai kadoli itu, payah, susah, ya tak? Bener tak? Pakai uang lagi gitu kan? Mana-mana itu lah negeri ini kan? Bener tak? Asal dikit kita ni penjara ke uang, ya tak? Gitu kan? Inilah Indonesia lah, tak maju tu. Kalau model macam itu, mudah kecil hati, mudah galak singgung, mudah dendam, tak bakal maju pak. Ya? M yang terakhir, praktek lah ini, bukan di Imam baik. Terakhir tu meluangkan waktu. Diajak rapat, cak takuan, cak sebanyak seribuan, pecah ngalah ke pegawai di istana presiden. Kata waktu lagi, inilah sempat ke bos. Tak? Kalau kecuali sempat, baru tak pacak nian memang, tak kacak lagi bisa ngatur waktu. Tak? Mohon maaf betul Ustaz, bukan ngamboi Ustaz, demi Allah bukan ngamboi. Ya tak? Kemarin nanya selalu, kak, ada kak nyari kakak narasumber kak, tapi nak nyengok dulu kak, fotofolio kakak. Nah, aku ngomong sama kak Rengga tadi. Ya tak? Ngapa? 17 lembar aku kasih ke. 17 lembar Ustaz, bukan itu Ustaz. Ya tak? Kak, cak mana kak? Katanya kak, pacak 7 lembar itu. Langsung hari itu diputus ke Jakarta Pusat. Doli Noviansa jadi narasumber. Bukan karena itu. Yang ku taruh nama satu siapa? Siapa nama satu ku taruh tu? Kupa, aku ganti. Tidak. Aku adalah orang yang lahir dari masjid, belajar dari masjid. Dari Irma tahun 2002 aku jabatan aku terakhir sekretaris umum Sekum ta. Nah Sekum itu apa? Si Rizky. Aku marahi juga depan makan model mengawa tidak. Aku ngomong kalau kau dimarahi jadi barang ini, tapi kalau kau mudah singgung kecil hati Rifki ketua, tidak salah kau jadi ketua organisasi. Tidak salah disebut organisatoris yang kita kan. Tidak salah jadi organisasi. Tidak segak dikit Rifki. Tidak kecil hati. Tidak pernah aku mencang dimarahi dengan dia. Bener tak? Tapi masih aku terima. Datang aku acara Irma. Kalau kakaknya marah, ya wajar. Pernah kan mana kakak kandung kita, dia mimak kita, wajar. Tidak, mungkin kita ada salah. Tidak, adik yang baik minta maaf sama abangnya, anak yang baik minta maaf sama orang tuanya. Bener tak? Itu bang, maaf bang, kak maaf kak, lupa kak silaturahmi, maaf kak, salah buat surat kak. Tidak, karena ngomong mencak nyari narasumber lain. Tidak. Itulah bahaya, mohon maaf betul. Tidak. Makanya hari ini Kak Doli tidak bakal keluar dari masjid ini. Ya dah Ustaz, sama-sama Kak beliau nak ngurus masjid kau pecah yayasan. Ya tak? Benar tak? Kalau cintaku, makanya ketua PK. Tahu PK? Tahu kan sudah kan? PK itu organisasi janda. 400 uang yang kita beri hari ini Ustaz deh. Ngapa? Dibuli bang nek. Ngapa ngurus janda dol? Menjagung. Ya tak? Bukan jandonya ke urus itu. Apa tuh? 500 anak yatim hari ini bergantung di masjid ini. 500 yang kita pikir ke mana masa depan dia. Jangan sampai masa depan ngelem. Jangan masa depan minta-minta. Benar? Benar tak? Benar Ustaz. Maka kita cari ke. Makanya kalau ada anak Irma, alumni Irma, mohon maaf betul. Nah Ustaz maaf ya. Masih tak peduli dengan masjid ini, mohon maaf betul. Dia tak ingat 2002 kemarin dia di kader. Kamu nah hari ini 2004 ini kamu singgah di rumah ini. Rifki nak marah sama aku, dah kamu mungkin aku keluar dari Irma. Paling dia yang keluar. Ya, misalnya. Kenapa? Aku lahir dari sini, bos. Aku berapa ilmu dari sini. Megang mic lagi, aku pusat dulu Ustaz. Nah, di sore lah, acara kuliah duha. Maaf, Profesor Almarhum Usman Said Ustaz. Disuruh MC, moderator lah. Geger. Tidak. Oh, kata wong, ada ini nih, oh biarlah, jangan temung biarlah gitu dek. Itu tanda kita berproses, bener tak? Berproses, setelah itu tunggulah kau, dia aku ngomong. Aku yang maaf, jangan ditantang. Tidak, aku kerja sambil lubang semut, bahasa aku tuh, bukan aku mau main ini. Tidak, arti apa? Aku tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Belajar, alhamdulillah, tidak gagal lagi. Kalau gagal aku stop lagi nih, siang malam ini, Ustaz, bener tak? Kenapa? Pak, itu melo organisasi pasti Pak. Ngeluar ke duit. Tidak. Ini angkat meja dikit kapan begawe?
Cica ada tahu kalau nggak meja. Anda mau di itu kan? Tidak. Mohon maaf. Ya. Nah, pesan Kak Doli, ingat, kalau aku jadi pengurus, yang apa harus aku berbuat lagi? Aku akan melakukan 3M yang lebih ekstrim lagi. 1, mampu meluangkan waktu. Ya. Total organ tidak 12 kaget kalau pada pengisi materi ku tunjuk ke arti bukan ngamuk ke buat memberikan spirit sama kamu. Ini psiko di organisasi tidak muncul, dia jadi rapat tidak muncul apa pengurus, kata malu itu namanya. Nembeng ke namu tak tanggung jawab. Bukan persoalan 2 tahun, 365 hari dikali kedua. Hitunglah 1 jam 21 hari 24 jam 24 jam 1 jam 60 menit dikalikan dengan 1 menit 60 detik, kalikanlah berapa napas yang aku bertanggungjawabkan untuk dapat amanat. Ya, pesan saya seperti itu. Ya, selamat berproses, selamat seperti apa, kepompong, ujung-ujung jadi apa, kupu-kupu yang indah akan kau nikmati nantinya. Alhamdulillah hari ini tegak sebagai bangga orang masjid alumni. Alhamdulillah Ustaz, jadi Pal TV, presenter Pal TV yang mendekati masjid. Mohon maaf, tidak mungkin aku dipercaya kemarin. Dia ngomong di IG, oh dia ini pernah di MC masjid. Kenapa Kak pikir ngomong Kak Doli itu MC-nya Masjid Agung tetap kalau ada acara-acara. Pengen mimpin acara Ustaz Selamat megang mic tidak? Kalau ada tokoh-tokoh nasional hebat, kita di penuh Irma tau, di pod, itu berkuasa Irma di belakang podium itu. Coba nak mela Irma, tengah-tengah jemaah dia kamu. Itulah untungnya mela organisasi bos. Ya, oke, terima kasih. Malam ini mas semangat main lakunya. Salah aja mic kamu. Tidak, suara ku lantang, tak nyegak ujung. Jangan paling bang, ya Sade. Mohon maaf lahir dan batin, ya. Selamat malamnya aku memang sengaja datang karena ada ruang waktu sedikit, karena nak balik ke arah Sako, karena betul aku mau ibu aku sini. Ya, saya betul alhamdulillah di IGM. Kalau ngobrol nak sharing di IGM, gedung C lantai 7. Saya megang promosi ya, enggak? Tidak, itu kan? Ya, itu siap-siap ya menjadi senioritas aku. Ada mahasiswa aku, Rizky Mubaki ada. Mana Rizky? Wakil ketua. Nah, gua ayahnya, nah Rizky Mubaki, ya. Terima kasih Ketua Irma, terima kasih Ustaz, maaf mengguru Ustaz bukannya Ustaz Ibar, ya. Kak Rengga nih, mentor aku Kak Rengga nih. Nah, ada Rizky, kalau Rizky udah tahu apal ya. Nah, ini siapa nih? Dan ini apa? Sudarman, pernah juga? Marah dia juga aku. Oke, ya. Terima kasih. Selamat berproses, ya. Semoga jadi keluarga besar Irma. Insya Allah next waktu bisa ketemu aku lagi. Kalau dipakai Kak Ripki, saya udah apa-apa. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat semuanya? Asik. Oke, pesan Kak Doli tadi apa? Oke, pesan Kak Doli tadi apa? Di organisasi ini kita harus ada 3M. Yang pertama apa? Mau. Yang kedua mampu, dan yang ketiga meluangkan waktu. Dan setiap organisasi pasti mempunyai masalah, dan kalau ada masalah itu kita saling memaafkan. Itulah pesan dari Kak Doli Noviansa tadi. Oke, setelah ini mungkin kami ingin bertanya dulu kepada Kakanda, apa kesalahan atau kegagalan Palembang. Mungkin ini kita meminta kepada Kakanda Rengga STMT yang tadi menyampaikan materi tentang apa? Manajemen organisasi, bagaimana menyikapi kegagalan dan kesalahan selama di Irma Palembang. Mungkin ini yang terakhir dari sesi diskusi bersama alumni kita ini. Kalian silakan kepada Kakanda Rengga. Izin senior. Ya, jadi tadi apa? Ya, kegagalan di Irma. Oh ya. Jadi kalau ditanya banyak keberhasilan, keberkahan, kemudahan dari Irma, dari Masjid Agung ini gitu. Satu ya plot twistnya yang gagal di Irma gitu. Gagal nikah sama anak Irma. Ya. Jadi ya kalau ditanya adik-adik, itulah kegagalan. Selebihnya kalau disuruh balik lagi dan apa yang aku dapat hari ini, oh itu luar biasa kebaikannya, kemudahannya,
Karena Allah langsung yang ngasih apa ya, segala kemudahan lah untuk aku kayak itu. Dari segi pendidikan, dulu duduk di sana ngelihat Kak Doli Noviansa, SE, MSI, kayak apa kok CEP apa nih, wah kakak ini banyaknya pendidikannya kan, kita masih belum selesai kuliah. Nah alhamdulillah sekarang megang mic itu sudah selesai kuliah, Insinyur Rengga Putra STMT. Ah itu dari Masjid Agung itu dek. Ya, jadi kalau ditanya banyaklah pokoknya kebaikan-kebaikannya. Aku bisa umroh 3 tahun berturut-turut itu dari Masjid Agung. Ya, bisa ngumroh ke ayah ibu 2 kali dari Masjid Agung lah keberkahannya. Bisa ngumroh ke adik, kakak, mertua, bini, anak dari Masjid Agung keberkahannya. Kalau ditanya masalah gagal tadi, gagal dapat bini budak Irma tadi, oh itu dulunya galauian. Jujur, sedih, kecewa, emosi. Saksinya ada nih, ini Ricky nih, ini kawan seangkatan. Yang lain juga ada tahu sih, Sudarman tahu dulu kakak dekat sama siapa kan. Oh itu luar biasa gejolaknya. Jadi kalau diomong ke 2018 baru tamat kuliah, masih begawe di kontraktor. Kak, caknya kita ini tidak disetujui oleh mamaku gitu kan. Nah balak ini kan, ngadep aku ke wong tua dia kan. Ya gentleman, kayaknya melalui negosiasi kayaknya memang tidak disetujui. Ya kan, mungkin karena dulu aku belum ganteng gitu kan, walaupun sekarang masih jahat. Ya, dari sana ya sudah, wong tua dia tidak ngerestui, aku sempet down, tapi aku ngadunya kemana? Ke Masjid Agung. Aku sharing sama Kak John, sama Kak Salam, dan lain-lain, minta motivasi, ya kan, gagal nak nikah gitu nah. Padahal aku cuma minta waktu setahun itu. Dek, sabar-sabar dek, kakak butuh waktu setahun begawe di kontraktor. Nah, aku bangkit lagi, aku mendirikan CV Rom Persada namanya. Lanjut aku mendirikan CV Rom Karya. Ini balas dendam ini. Aku bertekad, aku pahit-pahit ke diri aku, gilo-giloan, nak aku bukti, nak aku buat nyesel gitu nah. Serius. Dan alhamdulillah, ya kan, di detik ini sekitar beberapa tahun yang lalu terdengar di kuping aku pribadi. Ya kan, dari kawan dia kan, oi Kak Rengga telah sukses gitu, ya kan, berarti kan ada inilah, ada ya suatu mungkin lah yang buat aku pede gitu nah, nah jadi itulah kalau nak diomongkan plot twistnya kegagalan aku di Irma, selebihnya wah banyak kebaikan, tapi itu bukan kegagalan sih dek, itu tuh hanya kisah bae. Ya kan, jodoh itu rezeki ya dari Allah kalau. Alhamdulillah kakak dapat bini muridnya Ustadz Idris dari Pondok Pesantren Badar. Ya kan, walaupun tidak anggota Irma, alumni Irma, tapi gennya budak-budak majelis kayak itu. Ya, jadi balik-balik lagi ada dari semuanya itu keyakinan kalian. Kalian nol ke diri kalian, insya Allah Allah langsung yang bimbing kalian, yang kader kalian. Dek, zaman mak ini hari dengan kondisi politik sosial sekarang, oh itu sulit dek. Kita uang susah ini nak kayak mana nak melangkah lebih jauh, karena sistem ini sudah uang pucuk galau kendalinya. Ya kan, siapa yang nak kita andal ke? Bapak kita bukan Kapolda, bapak kita bukan wali kota, mamang kita bukan kepala dinas, susah rasanya. Nah tapi yakinlah, balik-balik lagi ke diri kalian, petakan diri kalian, petakan diri kalian, apa dia potensi kalian, apa kelemahan kalian, apa kelebihan kalian, dan buat pencapaian, itu kebuat dulu, kebuat dulu. Jadi alhamdulillah kakak pribadi itu dapat 1 M pertama di tabungan itu sebelum usia 30 tahun. Nah, pokoknya Bismillah, yakinlah di Masjid Agung ini kalian bakal jadi uang sukses kayak itu, Ya, terima kasih. Akan bini pertama udah dapat. Mana tahu bini ke? Tidak main-main. Akhirul kalam, masalah Rengga ini di Irma ialah gagal untuk mendapatkan istri di Irma. Oke, tapi alhamdulillah beliau mendapatkan istri. Luruskan niat kita.
karena niat kita karena Allah, insya Allah Allah akan berikan segalanya untuk kita. Oke kakanda sekalian, mungkin demikian sesi sharing yang telah kami berikan. Mohon maaf tidak bisa memberikan kesempatan satu persatu. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kakanda sampaikan kepada adik-adik sekalian dapat mereka terapkan dan dapat menjadi inspirasi bagi mereka sekalian untuk bertahan di IRMA Palembang ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada sikap dan tutur kata yang berkenan, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ini mungkin boleh kita foto dokumentasi bersama alumni. Boleh kakanda kita foto bersama terlebih dahulu, mengabadikan momen bersama alumni IRMA Palembang. Dek, sambil nunggu ini ada bujang-bujang nih nah. Tadi tidak dikenal dulu, kenal bentar. Tegak. Sayang, tegak lu. Agak-agak cepat jadi, cepat. Aku ngembek waktu ini. Nah, ini Sudarman, angkatan berapa, Man? Angkatan 25, Sudarman nah, cewek-cewek, ini bujang ini. Aku nanya bujang-bujang Lagi bujang-bujang nih. Oh, inilah nikah, ini resah nikah. Ini tegak. Siapa nama antum lupa, Bro?
Ismadani, Ismadani angkatan berapa? angkatan 2018. Angkatan 2018 ya. Ah ini bujang. Ya kan? Ah ini Ali. Nama Ana Muhammad Ali Saidi, angkatan 2018, bujang, single. Bujang ini. Ini gigi luar biasa, ini perjuangan untuk kuliah, untuk pegawai. Ah ini bujang ini ganteng nih. Sini. Karena budak ini tadi berbesek-besek, Kak, aku nak nyari bini je kan. Nama minimal. Oh, nama Fani Yusuf. Fani Yusuf. Udah geser dikit. Nah itu ada yang kelihatan nah ini Fani Yusuf. Nah ini kakak ini juga ini bujang ini dah. Ya sudah. Oh iya ini Kak Doli ini bujang juga. Lagi nyari bini juga. Sudah. Lanjutlah panitia, sorry ya. Enggak tahu moderatornya siapa? Moderator. Mau apa? Langsung ya. Langsung enggak apa-apa. Enggak apa besok. Iya, tidak ngesot ya. Izin para kakak-kakak alumni, karena setelah ini kami bakal ada materi muhasabah, jadi kami mohon untuk boleh pindah sebelah kanan sini, dan tim kami akan mengarahkan makanannya untuk dipindahkan ke sebelah sana. Boleh dibawa saya ini roti dan pempeknya.